Oke, selamat datang kembali di Mipo bareng sama gua KB dan juga ada Volva di sini dan kita adalah duo biji. Nah, seperti Ya, biasa. jadi kalau misalnya kalian nggak terhibur, tontonnya sampai habis ya. Iya, sampai habis karena di sini kita nanti akan membahas banyak hal, terutama nggak banyak sih, cuma dua sih sebenarnya Dua. dua, tapi pembahasannya ya emang agak panjang gitu. Yang pertama, pembahasan soal kita kemarin katanya banyak yang ngebingungin waktu di apa Planet Esports kita bilangnya pakai turnamen kita nyebutin dua turnamen kan. Yang pertama tuh turnamen Pagembus, Pak yang Gembus. kedua turnamen Makaroni ya kan. Hmm. Nah, ini mau gue detailin juga sama Volva bahwa turnamen Pagembus itu adalah MPLI dan turnamen Makaroni itu adalah M2. Makanya kita pakai Hmm. istilah-istilah kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ya turnamennya kan belum ada tanggal fixnya nih dan pengumumannya juga belum ada nih sampai sekarang. Hmm. Walaupun kata beberapa pro player itu udah hamin sebulan lah kasarnya kayak Kok gitu. sebulan? Orang awal akhir November. Ini Akhir bulan ini ya? akhir November. Iya, akhir November. Bulan Ini kan udah bulan akhir ini. bulan Oktober. Iya, akhir November. Benar sebulan benar. Iya makanya kita di sini mau ngebahas atau ngebedah MPLI-nya dulu nih, karena mungkin banyak juga yang kayak pada penasaran gitu loh MPLI itu sebenarnya diambilnya kayak gimana sih sistemnya. Terus juga kalau misalkan ngelihat yang kemarin-kemarin MSC, kok nggak ada sih MSC nih, karena apakah karena ada COVID kah? Ya mungkin itu mungkin yang paling possible ya pemikirannya kalau misalkan kita ngomong pakai logika. Kenapa nggak ada Hmm. MSC? Mungkin karena COVID ya kalau kita ngomongin Pandemi. pandemi ini, karena kan seluruh dunia gitu loh. Makanya kita kalau ngomongin masalah MSC, ya congratulations lah buat Onyx Esports sama Sense Indo karena tetap menjadi juara bertahan Benar. gitu loh. Nah, pembahasan MPLI dulu nih terutama karena kan mungkin banyak banget yang apa ya belum tahu sistem MPLI gimana, terus juga pemilihannya tuh kayak gimana, tim-tim apa aja yang bakal main ya kan, yang bakal tanding. Betul. Ya, terus juga kalau misalkan ngelihat dari yang kemarin tuh, mungkin bakal jadi pertanyaan besar gitu loh. Kenapa, apa ya, kenapa udah nggak ada MSC nih sekarang? Apakah karena pandemi kah? Atau karena apa? Ya mungkin menurut kita sendiri sih, possibility tertinggi atau alasan tertinggi nggak ada MSC lagi adalah karena pandemi ini kan seluruh dunia ya kan. Terlebih, Hmm. kita juga mungkin ya kangen lah kalau ngomongin MSC karena skalanya lebih besar se-Southeast Asia gitu loh, nggak cuma MPLI yang kita ngeliat kemarin pas summer, hitungannya summer kan karena Juni kalau nggak salah ya, Juni Mei gitu, itu cuma 4 negara gitu loh. Terus kalau Iya. misalnya kita ngomongin MPLI nih, berarti kan udah ada dua ya di tahun ini, bakal ada dua gitu loh. hmm. Wah, berarti apakah M2 digantikan? Atau sebenarnya MSC yang digantikan, tapi kalau misalkan MSC digantikan menurut gua nggak bisa sih, levelnya Nah, beda. tapi enggak, kita basicnya dulu nih. Kenapa bisa ada MPLI lagi? Itu kan hmm. pertanyaan utamanya kalau buat gue sekarang ini. Kok katanya pengganti MSC kan MPLI katanya. Hmm. Terus tiba-tiba MPLI ada lagi. Berarti kan ada sesuatu yang digantikan dong. Hmm. Menurut gua tuh MPLI ya karena ada MPL-nya ya, menurut gua ya. Mhm. Jadi kayak Mhm. emang eksklusif buat yang punya MPL atau liga semacamnya di negara-negara tersebut lah. Hmm. Menurut gua karena ini kan internasional, jadi ya MPL-nya Oke. skalanya internasional. Nah, kalau ngelihat MSC itu kan bahkan kualifikasinya kan kalau di luar-luar itu kan gak cuma patokannya ya udah lu juara MPL, lu jadi perwakilan negara lu buat MSC. Hmm. Enggak kan? Kalau di luar-luar kan kayak mereka dari kualifikasi terbuka ya kan. Betul. Nah, itu yang mungkin menurut gua kayak agak sedikit apa ya, sayang banget gitu loh potensi-potensi di luar-luar sana atau bahkan di Indonesia sendiri. Kalau misalkan Hmm. ada kualifikasi kan mungkin bisa aja ada tim-tim baru yang sebenarnya ya berkompeten gitu loh untuk menjadi perwakilan juga. Tapi kan kalau itu udah nggak mungkin bisa, Be. Sekarang kan Nah, ada MDL, MPL. MDL aja lu mau menang MDL 1000 kali mungkin belum tentu bisa ke MPL, mhm. ya Bahkan kan? MDL 2 kali pemenangnya bukan dari tim MPL gitu loh, tapi dua-duanya belum dapat slot sama sekali. Iya, makanya kan udah gue bilang kayak ya lu mau menang berapa kali pun di MDL nggak mungkin, belum tentu bisa masuk MPL. Bukan nggak mungkin ya, belum tentu. Ya kan? Karena kan Mhm. MDL ini kalau buat gua kan bangku cadangannya MPL lah. Atau Plus ya inilah apa. ditambah bumbu-bumbu harapan lah MDL itu.
Oh, harapan. Iya karena kan Iyalah, berharap kasarnya lu bisa masuk MPL. benar-benar kayak semua harapan player ML itu kan bermain di MPL, ya kan? Betul. Terus kayak rata-rata emang pas udah naik ke MPL, apalagi di tim-tim besar sana, mungkin banyak sekali ekspektasi-ekspektasi ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Albert Hmm. lah itu. Yang awal-awal mungkin orang pada bilang, oh kami butuhin Albert begini bla bla bla, tapi jadi MVP tuh ujung-ujungnya playoff. Hmm. Itulah maksud gue. Tapi Betul. kalau misalkan ngeliat perbandingan ya secara MPLI mungkin, karena kan kita ngomongin masalah tim-tim yang mereka itu ada di MPL. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari franchise league Indonesia, MPLI kemarin itu mereka 6 tim terbawah, ya kan? 6 Hmm. tim terbawah tuh berarti urutan 3 sampai 8. Mereka Ya. tuh bakal tetap main, ya kan? Hmm. Tetap kualifikasi walaupun bisa bilang Yes. babak group stage, tapi Ya. yang invitednya itu adalah juara pertama dan juara keduanya Hmm. itu adalah perebutan untuk slot gitu loh. Dia bakal ada di lower bracket kah atau dia bakal maju di upper bracket kah atau gimana gitu loh. Makanya semua manajer yang waktu itu kita undang di Planet Esports Mhm. bilang bahwa mereka lagi persiapan juga dan liburnya kan singkat-singkat tuh pemain-pemainnya. Nah, Memang untuk disiapkan untuk MPLI jangan-jangan kan. iya Kita bisa berasumsi gitu dong. bener, makanya kan yang kayak gue bilang kan, buset apaan sih liburannya kayak bocah SMP ngambil rapot tau gak lu 2 minggu Ya, gitu. seminggu 2 minggu ya kan. Iya makanya beda gitu loh pas kita ngeliat gini deh M1 kemarin pas EVOS menang, kita ngeliat anak EVOS berapa lama di sana liburannya, lama cuy, lebih dari 2 minggu tuh gue lihat. Ya benar. Makanya itu maksud gue perbandingannya agak beda, mungkin kayak cukup intens juga nih turnamennya habis MPL, MPLI, dan nggak tahu nih M tuh bakal kapan. Kalau misalkan MPLI-nya katanya kan 27-an lah November gitu loh. November, habis itu Desember kan. Desember berarti Nah, berlanjut kan, karena MPLI ya. setahu gue 3 minggu tuh Ya, kemarin. tapi kan nggak mungkin kalau kita bilang 2 minggu terakhir dari Desember itu adalah jadwal M2. Gua udah bisa bilang itu nggak mungkin. Seminggu terakhir itu liburan semua. Apalagi minggu terakhirnya lagi. Siapa yang mau bikin event jam segitu? Apa maksudnya tanggal segitu? Iya. Mepet banget dari MPLI ke M2. Terus kita ngomongin gini deh, Be. Sorry ya, mungkin gue berandai-andainya terlalu jauh. Dari MPLI ke M2. Oke, kalau misalnya M2 mau diadain Desember, misalnya katakanlah Desember tanggal berapa? 20 lah, tanggal 20 nggak mungkin. Enggak. Menurut gua kalau misalkan akhir bulan November berarti minggu kedua tanggal 14 lah, let's say. Tanggal 14 lah, let's say kita bilang tanggal 14. Oke, tanggal 14. Sekarang waktunya udah mepet banget. Visa kayak tim Amerika bisa nggak ke Indonesia? Jalur penerbangannya kan ke Indonesia lagi. Ya, lo tahu kan? Nggak bisa. Ya kan? Gak cuma Indonesia, Jepang kayak gimana kemarin. Apakah ada negara baru yang ditambah? Terus pertanyaan masih kontroversial adalah apakah MPLI ini menentukan ke M2 karena gini. Kalau EVOS menang MPLI, kalau EVOS Indonesia menang MPLI, apakah dia bakal ke M2? Berarti pernyataannya Mas Dean yang diungkap di Instagram itu bisa jadi pertanyaan besar dong. Katanya yang ke M2 udah pasti MPL MOSG. Iya yang EVOS MOSG. Tapi menurut gua pribadi nih, patokan buat ikut M2 tuh malah MPL. MPLI itu emang bener-bener turnamen yang diadakan khusus buat semua partisipan MPL. Itu yang paling logis. Kalau yang gua lihat ya dari kesimpulan yang kemarin, karena logikanya kalau misalkan udah ada statement bahwa EVOS yang Singapura bakal ikut M2, berarti udah ditentuin dong. Karena kan mereka juara 2 dan juara 1-nya adalah Todak. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, Be, kalau gue jadi RRQ nih, gue mendingan skip MPLI, mending gue fokus M2, mending gue latihan buat M2. Ngapain ya. MPLI? Misalnya, atau gue ngambil liburan panjang nih. Patokannya kayak apa ya? Yang RRQ Sena main? Mytel ya kalau nggak salah ya? Iya. Jadi RRQ Sena yang main gitu kan, bukan Hoshi. Iya betul. Padahal yang diminta Hoshi kan, tapi yang jadinya RRQ Sena yang main. Campuran mix lah. Ya mix lah, masih mix patokan. Mixnya RRQ waktu itu. Nah itu dia, kayak kita juga belum tahu nih patokannya apakah MPLI ini bakal tetap ya udah menang MPLI, that's it, finish sampai situ. Kita balik ke regular season lagi. Capek dong. Iya makanya capek. Tapi kalau menurut gua kenapa nggak MPLI-nya habis M2 aja ya? Apa gimana? Kalau habis M2 nggak bisa. Transfer window kapan? Februari, Maret udah waktunya regular season.
Iya juga sih, tapi ya gimana ya? Jadinya kayak bingungin gitu loh. Sekarang gini, let's say, bener kata lo. Bener, let's say Hmm. kata lo ya. EVOS MPL Indonesia menang di MPLI, Hmm. ya kan? Juara Hmm. duanya, let's say Genflix Aerowolf. Hmm. Ini ngawur banget kan? Berarti kan kita Iya. ngomongin ngawur, kita berandai-andai aja. Hmm. Menang nih, juara 1-2. Terus yang kita lihat di MPL Indo adalah yang menang Alter Ego sama RRQ yang Hmm. megang slot lah kasarnya, 2 slot. Hmm. Terus yang bakal berangkat yang mana? Gitu kan maksud lo? Nah itu dia. Karena perbandingannya yang turnamen terakhir adalah yang MPLI gitu. Jadi emang karena belum ada statement khusus yang bilang bahwa eh, 2 juara utama di MPL itu bakal ke M2, menurut gue ini Hmm. masih rancu. Kecuali ada Hmm. statementnya atau mungkin ada yang ngebocorin gitu loh maksud gue. Hmm. Tapi Ka- yang gua bingung juga kenapa tidak ada statement gitu loh. Seharusnya lebih baik, kalau menurut gua lebih baik setelah MPL langsung dikasih statement. Jadi orang nggak bertanya-tanya, nggak bikin asumsi publik kan. Iya, yang kayak yang sekarang rame banget kan, kayak kita ambil contoh, Evos nanti ini enggak invited gak nih ke Iya, M2? Dia kan juara M1, dia kan juara bertahan gitu loh. iya masa juara bertahan M1 nggak masuk? Itu kan pertanyaan-pertanyaan komunitas kan. Tapi kan Ah, logikanya, kalau kita ngelihat yang udah apa ya, yang udah gede duluan, yang udah mature hmm, duluan, FIFA lah bola, kita ambil contoh, Piala hmm, Piala Dunia bola itu. Gua nggak tahu ya, maksud gua nggak pernah ngeliat yang namanya defending champion itu invited. Menurut gua yang namanya invited itu tuh yang pertama kalau Piala Dunia adalah tuan rumah, ya kan? Makanya selalu ada di grup A. pasti. Tuan rumah. Dan yang kedua adalah yang qualified team. Berarti mereka yang emang terkuat di benuanya masing-masing gitu loh. Yes, gua ngerti tujuan lo ke mana. Tapi Hmm. balik lagi, kemarin PMPL kayak gimana? Iya, iya, Di benar. Getronera di PMPL season yang di Indonesia, Hmm. dia kan ranking berapa tuh? Nggak sampai 5 besar mas, kalau nggak salah. Ya, 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 benar. Ya kan? Hmm. Juara 1-2-nya adalah Aura dan juga Genflix, Genflix. ya kan? Aerowolf Nah, Phoenix namanya. ya, oh ya, sorry, Aerolof. Hmm. Nah, habis itu BTR-nya gimana bisa masuk ke atas? Gimana dia bisa masuk yang PMPLC ya? Karena dia pernah menang kan kalau nggak salah. Menang di apa gitu, makanya dia qualified untuk ke Hmm. situ. Iya, tapi kan itu dia pembatasannya menurut gua Dut, kayak PMPLCA itu tuh kayak Liga Champion. MPL itu kayak Liga Champion. Atau jangan-jangan ya menurut gue ya, Hmm. MPL itu adalah liga negaranya masing-masing. Kayak let's say kita ambil contoh berarti Indonesia Serie A misalkan gitu kan, atau Hmm. karena Indonesia ini yang paling panas ya dia apa ya, Liga Inggris. Terus MYS ini Liga Italia, yang Filipina Hmm. itu Liga Spanyol gitu loh. Terus Hmm. Liga Championnya itu adalah MPLI. Apakah kayak gitu patokannya? Nah itu dia, itu bisa tuh kayak gitu. Tapi kalau bis Liga Champion kan udah selesai putus. Nah itu Nah, dia, benar. nah, Mereka nah, karena bawa negaranya masing-masing kan pas berarti Piala Dunia. seharusnya MSC juga harus ada lagi dong selain MPLI. Hmm, Berarti MSC harusnya MSC dan ya itulah Mobile Legends World Championship lah ya, kita ya, ya. katakan. Ya dua ini berarti harusnya qualified dong. Harus dari kualifikasi dong. Ngerti. Iya dong, kalau Iya, lo iya, iya. bilang Liga Championnya adalah yang menang dari liga-liga seri, Hmm, gue nggak ngerti bola, sumpah demi apapun, gue nggak ngerti bola. Tapi kalau memang maksud lo kayak gitu, harusnya M2 or M apapun dan juga MSC hmm. itu kualifikasi tim. Karena base-nya adalah cup, iya kan? Yes, betul. Hmm. Iya sih, agak kompleks sih karena ngebahas kayak gitu. Karena Kalau kita bikin seeding point lah kayak Dota, ada DPC, Dota Pro Circuit, ya, ya, ya. poin. Lah, ini kan liga, nggak bisa. Mereka nggak masuk turnamen manapun, nggak ada minor major. Minor major di Indonesia apa sih? Gue nggak bisa bilang MDL itu turnamen minor loh. Iya, karena menurut gua dia itu dari bagannya pas dipresentasin aja dia itu adalah second tier profesional league. Karena udah profesional major dong. Yes. Udah tinggi Harusnya banget. dia secara MPL ya, makanya gue berani bilang dia tuh bangku cadangannya MPL. Udah bisa dibilang setara, tapi emang levelnya beda. Nah, kalau misalkan ngelihat yang patokan tadi itu adalah cup yang berarti kualifikasi. Nah, kualifikasinya mau kayak gimana gitu loh maksud gua. Ya kualifikasi lah seluruh negara masing-masing diambil satu.
back to Udah basic gitu ya. biar Iya adil iya iya. dong. Iya Sekarang benar. gua tanya Amerika kenapa bisa yang datang cuma satu kualifikasi. Hmm, Negara-negara lain yang nggak ada MPL kayak Vietnam ada MPL nggak? Myanmar ada MPL nggak? enggak. Mereka pakai kualifikasi waktu itu kayak M1. Myanmar tuh ada MBL namanya kalau nggak salah. Bukan MPL kan? Bukan, tapi apakah itu levelnya sama kayak MPL? Ya, Itu dia gua nggak tahu. pertanyaannya kan. Filipina juga punya liga antar tim Filipin, Benar. tapi bukan MPL. Dan itu nasional. Dan itu nasional. Yes. Tapi yang dipakai apa? MPL standarnya Muntun. Mm-mm. Nah, itu. Karena setahu gua ya kalau di Filipina itu mereka ada liga sendiri nasional, tapi itu buat nentuin si apa namanya? Timnas ya, setahu gua. Oh, enggak cuma timnas, emang dia juga rajin sih. Oh, itu Turnamen. Ya, oke. Ya bisa dibilang kasarnya karena mereka di Filipina itu nggak ada MDL, makanya mereka punya turnamen nasional yang mungkin ngisi di waktu weekday-nya gitu loh. Karena yang gua tahu sih mereka rajin banget soal scrim sama turnamen-turnamen di lokalnya. Nah, pembahasan balik lagi nih untuk ngebahas EVOS karena kan dia kan defending champion. Menurut lu aja gitu loh. Bakal mereka tuh berhak dapat nggak sih invited gitu loh untuk M2 satu slot menurut lo? Lu mau gua ngeliat result yang mana? Menurut gua kalau harusnya sekarang sih. Kalau result yang sekarang ya enggak lah. Result yang sekarang yang mereka pulang duluan kemarin di MPL. Oke. Ya enggak lah. Kalau menurut gua untuk invited based on yang gua tadi bahas soal FIFA dan segala macamnya, Piala Dunia ya, kita ngomong Piala Dunia. Menurut gua enggak. Kenapa? Karena mungkin nih, ini feeling gua aja. Ada MPL bulan 1 sampai 6, kasarnya itu kan satu semester tuh. 6 bulan awal, terus bulan 7 sampai 12. Ya kan berarti ada 2 MPL nih selama 1 tahun. Ada 2 season. Nah, yang season awal yang mungkin kita bilang summer lah, karena kan patokannya mereka berhenti di musim panas gitu loh. Pas summer itu tuh berarti dulu kan MSC, sekarang MPLI gitu loh. Berarti tak kan sampai pengganti. aja. Itu dia pengganti sebelumnya, tapi ada lagi. Itu dia. Dan ternyata sekarang M2. Yang gue lihat di awal adalah kalau misalkan dari MPL ke MSC, ya mungkin kenapa pas season 3 sama season 4 perwakilannya kan beda, Onyx sama EVOS ya kan? Yang menang. Kenapa Onyx pas season 3? Ya karena pas season 3 itu Onyx lagi kuat tuh. Selama season kelar. Season 4 siapa yang paling kuat? EVOS yang berangkat sama RRQ juga, ya kan? Makanya menurut gua kenapa season 6 ini perwakilannya emang harus Alter Ego dan RRQ? Ya kecuali memang dari Indonesia 3 dan salah satunya adalah yang invited itu. Ya kan? Tapi kalau misalkan emang gak ada invited, kenapa gak ada invited? Menurut gua dari sudut pandang gua adalah si M2-nya ini, si penyelenggaranya ini, si Muntonnya ini pengen nyari tim yang emang benar-benar stabil selama 6 bulan terakhir. Itu menurut gua. Ya dong. Karena gini, kalau kita ngomongin masalah jago, lah diplomatis aja semua pro player kalau ditanya siapa tim paling jago, semuanya jago, ya nggak sih? Rata-rata kan jawab gitu. Tapi yang paling stabil siapa? Ya itu dia yang menang pada saat itu menurut gua. Tapi gimana ya kalau kita ngomongin World Champion? World Champion rasa saya tapi. Iya, makanya. Karena kan turnamen di luar sana kan nggak stabil. Terus juga menurut gua apa ya? Yang pertama itu kenapa nggak venue-nya nggak coba di selain Asia gitu loh maksud gua. Ngerti gak sih? Saya kali selain di saya. Ya, saya patokannya walaupun ya Jepang. Kalau di Jepang kan Asia baru tuh lo bisa ngomong udah pernah di Asia. Ya. Dan ya kan kita nggak tahu juga nih venue M2 di mana. Orang belum ada pengumuman patokan M2 siapa aja perwakilannya dari masing-masing negara. Emang beneran jadi? Ya itu dia kabarnya sih kan udah desus-desus kan. Ada statement juga katanya EVOS ikut M2 enggak? Ikut yang ini kan yang Singapura yang lu bilang tadi di awal. Itu dia maksud gua. Nah, berarti ada dong, fix dong. Ya tapi emang mau kapan waktunya? Januari kali. Kan November itu MPLI 3 minggu lah, Desember sampai minggu kedua. Nggak mungkin kan yang lu bilang tadi minggu ketiga sama minggu keempat Desember. Yang pertama ada Natal. Ya kita menghormati yang merayakan Natal dong sama tahun baru. Nah, mungkin ya habis tahun baru kali akhir bulan Januari mungkin aja. Akhir bulan Januari. Berarti M3 juga di tahun depan. Bisa jadi loh. Januari berarti patokannya. Kacau juga.
Iya. Mepet Terus banget tuh. terus kalau Tapi pertanyaannya, kalau itu masih oke sih kalau Januari kalau buat gua. Misalnya dia buat pertengahan Januari deh. Nggak usah akhir, oh pertengahan. Jadi window transfer tuh sampai akhirnya ke regular season Februari akhir iya iya atau iya. awal Maret masih oke itu. Udah ada lock rosternya 1 bulan lah berarti ya patokannya. Betul. Nah, terus juga kalau misalkan ngelihat dari apa? Dari M2 yang kita bisa bilang cuma 5 hari. Cuma ya, gue bisa bilang cuma loh. Karena Hmm. emang mereka itu rally hitungannya, group stage langsung ke bracket final, that's it. Iya. Nah, itu dia. Ini mau kayak gimana juga sistemnya? Apakah dicari 4 tim terbaik dari masing-masing grup stage kah? Kayak kemarin itu kan hitungannya ya langsung kelihatan gitu loh. 4 timnya siapa-siapa aja yang lolos. Ntar dulu. M2 itu M1 itu berapa negara? M1 itu setahu gua sekitar 10 lebih nggak sih? Negara. Iya, Negara. sekitar 12 kali berarti patokannya. 12 ya. Sekitar 12 ya, sekitar. Gue lupa. Kan Indonesia katanya agak suram nih penerbangan ke Indonesia. Maksudnya nggak semua negara boleh. Gue juga punya feeling. Berarti ada kemungkinan nggak di Indonesia dong. Gue juga punya feeling dari awal. Biar aman. Gua Kalau mau tetap bikin M2 ya. Ya gue sih kalau misalnya mau bikin M2 oke, gue cari negara yang paling kondusif nih. Singapura lah katakan. Kalau menurut gue Singapura lagi kondusif banget karena Singapura kan pandeminya udah berkurang jauh. Atau Vietnam. Atau ya mereka cari yang tempat rame lagi, Filipina. Selain Indo, let's say. Tapi kan Filipina juga lumayan tinggi. Nah itu dia tingkat. Menurut gue kayak kalau coronanya tinggi enggak deh. Atau mereka cari yang emang gak ada ini ya sama sekali, yang ada COVID sama sekali, Uni Emirat Arab. UAE. Oh. Shit. UEA, iya benar itu. Setahu gua lu ya di Nas Daily kan dia ngejelasin kalau satu negara yang kayak nggak ada COVID sama sekali itu adalah Uni Emirat Arab. Di situ, apakah di sana? Jauh banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih sesekali gitu loh di tempat jauh sekalian. Jangan di sea-sea lagi. Kalah tuh debunya sama Bekasi. Bekasi nggak patokannya. Tapi mungkin kita juga penasaran sih kalau misalnya teman-teman lagi pada nonton ini, daripada kita debat berdua doang, coba kalian tulis di kolom komentar. Menurut kalian EVOS yang Legends ya, EVOS MPL Indonesia itu dapat nggak sih slot untuk ke M2? Dan alasannya ya, kita butuh alasannya sih sebenarnya. Kita nggak terlalu terpatok kayak dapat enggak, tapi kita butuh alasannya. Dapat kayak gimana? Lah. Terus juga kalau misalkan enggak pun alasannya apa? Nah, tempatnya juga kayak gimana? Apakah invited ataukah jangan-jangan sebenarnya Indonesia tuh dapat 3 slot. Tapi nggak tahu satunya kayak gimana caranya. Gak mungkin. Yang udah 3 slot itu tuan rumah. Tuan rumah kan? Nah, itu dia maksud gua. Invited itu tuh yang spesial tuh yang tuan rumahnya itu maksud gua. Gue sih kemungkinan MOSG. Kalau lu di Filipina. Gue sih Filipina atau MOSG patokannya. Gue sih MOSG. Malah kayaknya nggak mungkin Malaysia lagi sih, bener. Enggak, ya pokoknya MOSG. Antara Singapura sama Filipina gue. Antara dua itu. Kayaknya Singapura sih. Singapura tuh yang paling rendah menurut gue patokan pandeminya. Kalau Thailand gue nggak tahu ya bisa atau enggak. Kalau Vietnam aja mereka dari cup kan, kayak yang patokan kemarin mereka ngirim tim aja kan kayak gitu. Walaupun sebenarnya underdog kita tahu sendiri. Ya gitu. Tapi Apple bagus. Ya makanya main lagi nggak tuh maksud gue? Bet Apple bagus sih dari Vietnam. Ya, pertanyaan gue main lagi apa kagak tuh orang kayak gitu? Sulit bro, yang kayak gini-gini nih. Selama tidak ada pengumuman resmi ini kita cuma nebak-nebak nih. Kenapa sih nggak mau dibilang aja dari awal pas MPL ini akan begini? Zaman dulu tuh bilang. Iya, kayak langsung ya. Iya. Nggak lama. Dan apakah mereka pengen fokus MPLI dulu? Gitu loh. Atau jangan-jangan belum fix. Bener kata lu. Belum fix, iya. Kayak yang tadi lu bilang, jangan-jangan nanti pemenang MPLI jadi perwakilan M2. Hayo. Makanya nggak berani dibilang. Iya, itu dia. Atau jangan-jangan takut M2-nya benar-benar nggak bisa dijalanin, makanya nggak mau dibilang sama sekali. Mungkin. Karena ya major. Iya. TI. Iya. Ya kan? Jadi 2021. Jadi dia pertanyaan kita juga, apakah 2021 MSC kembali atau 2021 dipercepat M3-nya? Kalau misalnya M2 ada di 2021 nih, feeling gua nih,
numpuk banget PR-nya Muntun. Iya, karena Itu abis M2 M2, MPL. MPL, abis itu MPLI, abis itu yang kalau MPLI ada terus MSC ada udah 4, abis itu Dempet. MDL juga ya, Ya, sama udah MDL. 5 tuh. Abis itu begitu lagi 5 lagi 10 event gede gila. Dan ya itu dia pertanyaannya, season 7 buka slot nggak? Ya. By the way, Apa tuh? tahun depan juga apakah ada timnas lagi untuk Mobile Legends? Nah, Karena baru tiga game doang yang diumumin untuk SEA Games di Vietnam. SEA Games Vietnam. Itu dia. Baru 3, baru Benar. Dota sama apa gitu. Itu dia. Dan emang masih kompleks lah, masih kayak banyak tanda tanya yang belum bisa kita pecahkan sampai kita bener-bener nungguin official statementnya. Nah, jadi kayaknya pembahasannya udah sampai sini aja nggak sih? Karena menurut gua ya udah cukup dengan opini kita berdua, dengan kritikan kita berdua. Dan kalau misalkan kalian punya komentar, opini yang belum kalian curahkan, karena kalau misalkan di kolom komentar di tempat lain kan mungkin kalian malah perang ya kan sama beberapa komentar lain. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar, dan pembahasan kita selanjutnya nanti bakal kita bahas juga di Mipo di next episode. So kalian juga jangan lupa juga untuk follow Instagram Volva di @franvolva dan gue @kbggwp. So saya sama 2 biji juga, di mana nanti kita bakal mengkritik semua hal yang ada ya, mungkin di circle kita dulu di Mobile Legends, baru nanti kita keluar nih. Kita sebenarnya udah mau mulai berani ke keluar. Kenapa? Tadi kita sebut PMPLC ya. Itu dia, kita coba nyenggol ke sana karena kita jadiin patokan. Dan nanti kalau misalkan kalian punya kasus atau punya case yang ada di esports atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita coba pin, kita cantumin, dan nantinya kita bakal obrolin bareng-bareng. So sampai sini aja mungkin gua KB, gua Volva, dan kita adalah biji. Kita sudah menghibur kalian semua. Kalau kalian tidak terhibur, ya udah nanti next episode kita hibur lagi ya. Tetap maksa. Yoi. Dadah.